Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Masito dengan MPM 2012354. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan agama Islam 5, yang dimana saya akan menjelaskan Ma'rifatul Quran. Yang pertama ada pengertian Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari definisi, proses turunnya wahyu, karakteristik, keistimewaan, fungsi, hingga cara memahami dan mengamalkannya. Ilmu ini penting agar semua orang muslim memahami Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai petunjuk hidup. Dapat menafsirkan kandungan ayat dengan benar, menghindari kesalahan dalam memaknai ayat. Yang kedua ada dalil tentang kemuliaan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran yang pasti tanpa keraguan dan menjadi pedoman hidup bagi manusia. Yang B ada Al-Quran sebagai rahmat dan obat. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wala yajidu zalimina ila khusran. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menyembuhkan penyakit hati seperti gelisah, iri, sombong, dan memberikan ketenangan jiwa. Yang C hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, proses turunnya Al-Quran. Diturunkannya secara berangsur-angsur atau tadaruj. Al-Quran turun selama 23 tahun dengan dua fase. Yang pertama ada Makkiyah, yaitu 13 tahun yang dimana fokus pada akidah, tauhid, dan akhlak. Yang kedua ada Madaniyah, yaitu 10 tahun yang dimana fokus pada syariat, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Hikmah turunnya secara berangsur, yaitu memudahkan manusia mengamalkan, menguatkan iman para sahabat, sesuai perkembangan umat dan kondisi masyarakat. Yang B ada melalui perantara malaikat Jibril, sesuai Quran surat Asy-Syura ayat 193-194 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang artinya, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu atau Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Yang keempat ada fungsi Al-Quran bagi umat Islam. Hudan yaitu petunjuk kehidupan, Furqan yaitu pembeda antara yang benar dan salah, Syifa artinya penyembuh penyakit hati dan lahir, Rahmat artinya membawa kasih sayang dan kedamaian, Mau'izah yaitu nasihat dan pelajaran hidup. Sumber hukum syariat Islam berlandaskan Al-Quran. Yang kelima ada keistimewaan Al-Quran atau izin Al-Quran. Al-Quran memiliki kemukjizatan yang tidak dimiliki kitab lain. Yang pertama ada kemukjizatan bahasa. Struktur bahasa Arab Al-Quran tidak tertandingi meskipun masyarakat Arab dikenal sangat fasih. Yang kedua berita gaib dan ilmu pengetahuan. Misalnya penciptaan manusia, fenomena alam, pergiliran siang dan malam, semuanya terbukti secara ilmiah. Yang ketiga ada kesesuaian lintas zaman. Al-Quran tetap relevan sejak 1400 tahun lalu hingga hari ini. Yang keempat ada terjaga keasliannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu hafizun. Yang artinya
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang menjaganya. Yang keenam ada adab terdapat Al-Quran. Agar memahami Al-Quran dengan benar, diperlukan adab sebagai berikut. Yang pertama, ada membaca dengan tartil, sesuai Quran Surat Al-Mujammil ayat 4, dan yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang kedua, ada memahami makna tadabbur. Tadabbur membuat seseorang menghayati dan mengamalkan kandungan ayat. Yang ketiga, ada mengamalkan dalam kehidupan. Tidak cukup hanya membaca dan memahami, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup. Yang keempat, ada menghindari kesalahan penafsiran. Tidak menafsirkan ayat sembarangan tanpa ilmu. Yang ketujuh, yaitu contoh relevansi Al-Quran dalam kehidupan modern. Mengatur etika media sosial, Al-Quran melarang ghibah, hoaks, dan provokasi. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan 12, membangun karakter dan integritas, kejujuran, disiplin, dan amanah adalah nilai inti Al-Quran. Keseimbangan spiritual dan digital life dalam era serba cepat, Al-Quran menjadi sumber ketenangan. Etika bisnis dan profesional, larangan riba, penipuan, serta perintah berlaku adil. Kesimpulannya untuk video ini, sebagai mahasiswa, memahami Ma'rifatul Quran bukan sekadar kebutuhan akademik, tetapi bagian dari upaya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin Allah memudahkan langkah kita dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.